Sistem Super Devouring. Bab 56, Konfirmasi Identitas. Orang tua ini sangat kuat. Aku sengaja menekannya, tetapi dia masih bisa menemukannya dari jarak yang begitu jauh. Dia layak menjadi tetua Sekte Liyun. Dia seharusnya menjadi prajurit seni bela diri tingkat ke-10. Ye Xuan juga diam-diam mengaguminya. Tingkat ke-10 seni bela diri adalah tingkatan terakhir dari seni bela diri. Selama Anda mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-10, Anda akan bekerja keras untuk menerobos alam roh sejati di masa mendatang. Dikatakan bahwa pemimpin Sekte Liyun merupakan ahli alam roh sejati yang kuat dan sangat kuat. Adik kecil, kamu dari mana? Zhou Shan yang lebih tua terkejut karena Ye Xuan terlihat sangat muda. Saya dari kota Lianyun, dan saya di sini untuk melapor ke Sekte Liyun. Ye Xuan mengepalkan tangannya dengan hormat. Laporan. Tetua Zhou Shan kembali tercengang dan berteriak, benar-benar lelucon. Murid-murid yang turun gunung untuk menggali murid-murid dari Sekte Liyunku umumnya adalah mereka yang berada di tingkat ke-4 hingga ke-5 seni bela diri, atau paling tinggi tingkat ke-6. Aku belum pernah mendengar ada keluarga yang bersedia mengirim seorang jenius seni bela diri tingkat 8 ke Sekte Liyun baru-baru ini. Anak itu tidak berbohong. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan memeriksanya. Ye Xuan berkata, lalu menambahkan, namaku Ye Xuan, dan aku dari keluarga Ye di kota Lianyun. Tetua Zhou Shan masih tidak mempercayainya, tetapi dia langsung memanggil seorang murid luar, dan tak lama kemudian murid luar itu membawa seorang diaken dari Sekte Liyun. Periksa dan lihat berapa banyak murid yang berasal dari kota Lianyun. Kata Penatua Zhou Shan. Ya. Diakon itu mengangguk, lalu mulai membolak-balik buku tebal. Setelah beberapa saat, dia menjawab, ada 2 murid di kota Lianyun. Yang satu adalah Chen Feng dari keluarga Chen, tetapi dia belum kembali dari pelatihannya. Yang satunya lagi adalah Ye Xuan dari keluarga Ye, yang berada di tingkat ke-4 awal seni bela diri dan belum melapor. Mendengar ini, Penatua Zhou Shan juga terkejut. Benar-benar ada orang seperti Ye Xuan, dan dia datang untuk melapor. Anak ini sudah berada di tingkat ke-8 seni bela diri, yang 4 tingkat lebih tinggi dari catatan. Ini terlalu palsu. Tapi siapa yang akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan? Tetua Zhou Shan sangat terkejut dan berkata, siapa yang pergi ke kota Lianyun saat itu? Panggil dia kepadaku. Ya. Diakon itu mengangguk dan berlari pergi. Setelah beberapa waktu, dia membawa kembali orang lain, seorang murid luar. Murid luar ini baru saja tiba dan sedikit bingung dengan situasinya, jadi dia menyapa dengan hormat. 2 bulan lalu, kamu yang pergi ke kota Lianyun. Tetua Zhou Shan melirik Ye Xuan dan berkata. Ya. Murid luar itu mengangguk. Kalau begitu coba lihat, apakah kamu mengenalnya? Penatua Zhou Shan menunjuk ke arah Ye Xuan. Murid luar itu melihat ke arah yang ditunjuk jarinya dan mendarat pada Ye Xuan, lalu mengangguk, aku mengenalinya, dia Ye Xuan dari keluarga Ye di kota Lianyun. Apa? Pada saat itu, para murid di sekitar mulai membuat keributan. Apakah orang ini benar-benar berasal dari kota kecil di pedesaan? Apakah dia benar-benar Ye Xuan? Bagaimana ini mungkin? Apa kamu yakin? Penatua Zhou Shan tidak mempercayainya dan bertanya. Murid yakin. Murid luar menatap Ye Xuan lagi. Dia masih memiliki kesan pada Ye Xuan, tetapi yang terakhir terlihat sedikit lebih kuat dan lebih tinggi dari sebelumnya. Apakah kamu benar-benar Ye Xuan dari keluarga Ye di kota Lianyun? Tetua Zhou Shan masih tidak mempercayainya, karena hanya dalam waktu 2 bulan, Ye Xuan telah langsung menerobos dari seni bela diri tingkat ke-4 awal ke seni bela diri tingkat ke-8 awal. Terdapat total 11 alam di sini, yang berarti 1 alam kecil setiap 6 hari rata-rata. Ini sungguh luar biasa. Tetua, mungkinkah anak ini ada di sini untuk menggantikan orang lain? Ye Xuan bertanya balik. Mustahil membiarkan seorang jenius di seni bela diri tingkat 8 menggantikan seseorang di seni bela diri tingkat 4 untuk datang ke Sekte Liyun. Lagi pula, orang-orang seperti Ye Xuan dapat diberikan pelatihan terfokus dimanapun mereka pergi. Penatua Zhou Shan terus bertanya, lalu bagaimana Anda bisa menerobos dari seni bela diri tingkat ke-4 ke seni bela diri tingkat ke-8 dalam waktu 2 bulan? Ye Xuan sudah memikirkan alasan untuk pertanyaan ini. Lagi pula, dia tidak bisa mengumumkan peningkatan kemampuannya kepada orang lain. Pada saat itu, dia menjelaskan, anak itu sedang berlatih di 18 Gunung Lianyun, dan secara tidak sengaja mengalami petualangan hebat, jadi 18 Gunung Lianyun.
Ketika mendengar tempat ini, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba, yang membuat Ye Xuan sedikit bingung. Konon katanya banyak kejadian aneh yang terjadi di pegunungan 18 Lianyun akhir-akhir ini, dan banyak monster yang mengenakan liontin kristal sedang aktif. Sepertinya kamu mendapatkan banyak kristal di sana, lalu membeli ramuan untuk meningkatkan kemampuanmu. Kata sesepuh penjaga gunung itu perlahan. Mendengar hal itu, murid-murid di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi meremehkan, karena Ye Xuan ternyata dibesarkan dengan ramuan ajaib, yang berarti dia hanyalah macan kertas. Cek, kukira dia jenius luar biasa, tapi ternyata dia cuma macan kertas. Dia hanya bisa menunjukkan kekuatannya sebentar dengan semua ramuan yang dia gunakan. Dia akan kesulitan di masa depan. Kudengar ada seorang kakak senior yang terus-menerus menggunakan ramuan untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya, tetapi pada akhirnya wilayah kekuasaannya menjadi tidak stabil, yang mengakibatkan kerusakan pada meridiannya, dan kekuatannya pun menurun. Selain itu, ada banyak kerugian menggunakan ramuan untuk meningkatkan alam seseorang. Bahkan ada orang yang tersesat dan pingsan selama latihan, dan akhirnya melompat ke dalam sumur dan meninggal. Para murid ini mulai berbisik satu sama lain. Perubahan dari kekaguman di awal menjadi penghinaan sekarang adalah sesuatu yang sangat tepat waktunya. Kakak senior Guan awalnya terkejut dengan bakat Ye Xuan, jadi dia tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Namun, setelah mendengar kata-kata Penatua Soushan, dia menunjukkan ekspresi yang sama seperti orang-orang di sekitarnya. Karena kamu di sini untuk melapor, silakan saja. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa sebaiknya kamu segera menghentikan metode latihanmu saat ini, kalau tidak, kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Seseorang datang dan bawa dia untuk mengambil seragamnya. Setelah mengatakan ini, Penatua Soushan berbalik dan pergi. Ternyata mereka semua salah paham terhadap Ye Xuan. Ye Xuan juga ingin menjelaskan, tetapi setelah melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia berhenti berbicara karena dia tidak dapat menjelaskan apakah dia telah mencapai levelnya melalui pelatihan normal atau dengan meminum pil obat. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan mulai sebagai murid luar dulu. Lagi pula, aku akan segera dipromosikan ke sekte dalam. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Namun, setelah tetua Soushan pergi, kakak senior Lu dan kakak senior Ning saling berpandangan, lalu bergegas menuju Ye Xuan bersama-sama. Wah, selesai sudah sekarang. Ah! Plop! Celepuk! Keduanya ditendang oleh Ye Xuan lagi. Orang-orang di sekitar kembali menunjukkan ekspresi simpatik. Mereka tidak bersimpati pada dua anggota 10 besar sekte dalam, tapi Ye Xuan. Ye Xuan menyinggung dua orang begitu dia tiba, dan dia sangat sombong tanpa kemampuan nyata apapun. Jadi kehidupan masa depannya mungkin tidak akan semudah itu. Cek, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. 10 besar di sekte dalam hanya setingkat ini, dan nomor 1 di sekte dalam mungkin juga tidak sehebat itu. Ye Xuan mengangkat bahu, lalu pergi bersama Diaken dari sekte Liyun. Sistem Super Devouring. Bab 57. Yang terbaik di sekte luar, seni bela diri tingkat ke-8. Di kota Lianyun sebelumnya, dia pasti akan menjadi master terbaik. Namun, ada banyak sekali orang yang telah mencapai tingkat ini di sekte Liyun, dan ada beberapa bahkan merupakan generasi muda. Sebelum usia 25 tahun, manusia berada pada masa emas untuk berlatih bela diri, karena pada masa ini meridian belum terbentuk dan latihan dapat lebih cepat. Setelah berusia 25 tahun, kultivasinya melambat, jadi terobosan Ye Xuan ke tingkat ke-8 awal seni bela diri dalam waktu 2 bulan tidak mengejutkan banyak orang. Lagi pula, menurut mereka, Ye Xuan mengandalkan sejumlah besar ramuan untuk mencapai kesuksesannya. Menatap kepergian Ye Xuan, alis kakak senior Guan sedikit mengendur, tetapi ketika dia melihat dua sosok kotor berlari ke arahnya, alisnya tiba-tiba berkerut lagi, lalu dia berbalik dan pergi. Titik. Pengurus sekte Liyun membawa Ye Xuan untuk menerima seragam bagi murid luar sekte Liyun, dan kemudian menugaskan sebuah rumah kepada Ye Xuan. Oh, sayang sekali. Kupikir kau seorang jenius super, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau mengembangkan bakatmu dengan menggunakan banyak pil. Kau terlalu tidak bijaksana. Kau seharusnya menyimpan begitu banyak kristal dengan baik. Kemajuan bertahap adalah jalan keluarnya. Diakon sekte Liyun menggelengkan kepalanya dan pergi. Sungguh memalukan. Seorang jenius super telah terkubur. Sebaiknya aku memikirkan cara untuk menarik perhatian. Ye Xuan tinggal di halamannya dan berpikir.
Dia tiba-tiba teringat bahwa sekte luar sekte Liyun juga memiliki peringkat. Asal dia mendapat peringkat 10 besar setiap bulan, dia bisa dipromosikan ke sekte dalam. Kemudian, dia bisa menantang pengikut sekte dalam. Hei, hanya tinggal beberapa hari lagi di bulan ini. Aku akan bertarung untuk menjadi yang pertama di sekte luar terlebih dahulu. Ye Xuan berpikir, lalu langsung memakai sepatunya, lalu mencuci dan menyisir rambutnya, agar orang lain tidak mengira dia adalah anak desa. Setelah itu, dia berkeliling di sekte Liyun sebentar, bertanya tentang beberapa tempat, lalu bergegas mendekat. Dia pertama kali datang ke tempat di mana sekte Liyun mengajukan tantangan, dan kemudian mengajukan tantangan untuk mendapatkan tempat pertama di sekte luar. Apa? Kau ingin menantang orang nomor satu di sekte luar? Siapa namamu? Seorang diaken sekte Liyun mengangkat kepalanya. Saya baru saja melapor hari ini, Ye Xuan. Ye Xuan menyebutkan namanya. Diaken itu juga mencari buku itu, tetapi tidak menemukan nama Ye Xuan, jadi dia berkata, tidak, namamu belum diperbarui. Mari kita tunggu sampai buku itu tiba. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Setelah melihat-lihat, dia diam-diam mengeluarkan uang kertas perak senilai 10.000 tael perak dan berkata, kakak senior, bisakah kamu bersikap fleksibel? Diaken sekte Liyun meliriknya, wajahnya berubah, dan berkata, menurutmu aku ini siapa? Setidaknya 30.000 tael. Persetan. Ye Xuan mengumpat dalam hatinya, tetapi 30.000 tael hanyalah setetes air di lautan baginya. Dia segera mengeluarkan 4 lembar uang perak lagi senilai 10.000 tael dan menyerahkannya secara diam-diam. Haha, adik junior, ekmu memang tinggi. Diakon sekte Liyun dengan cepat mengumpulkan uang kertas, lalu menambahkan Ye Xuan ke dalam buku dan bertanya, saudara junior, apakah kamu benar-benar ingin menantang orang nomor satu di sekte luar? Ya. Ye Xuan mengangguk. Apakah kamu yakin? Murid-murid luar berada di puncak seni bela diri tingkat ke-6. Diakon sekte Liyun dengan baik hati mengingatkan. Tidak apa-apa, adik muda, aku bisa mengatasinya. Ye Xuan mengangguk lagi. Lucu sekali, dia bahkan membunuh seseorang yang berada di seni bela diri tingkat 8, jadi mengapa dia harus takut pada seseorang yang berada di seni bela diri tingkat 6? Baiklah, kalau begitu aku akan mendaftarkanmu. Kapan kamu ingin ikut tantangan? Diakon sekte Liyun bertanya lagi tanpa banyak bicara. Sesegera mungkin, sebaiknya hari ini. Kata Ye Xuan. Dia membuat keributan besar di depan gerbang gunung hari ini, tetapi diredam. Sekarang tentu saja dia ingin membuat masalah lagi. Baiklah, kalau begitu kamu tantang ke arena dan tunggu, aku akan memberitahu adik Qiu. Mendengar ini, Ye Xuan mengucapkan terima kasih dan pergi. Dia menanyakan arah arena tantangan dan bergegas menghampiri. Ada ribuan pengikut di sekte luar sekte Liyun. Untuk menjadi yang pertama di sekte luar, dia harus sangat cakap. Sangat disayangkan bahwa orang yang ditemuinya adalah Ye Xuan. Tidak lama kemudian, beberapa murid luar datang ke arena tantangan, termasuk Diaken. Kaulah yang ingin menantangku? Tanya seorang murid luar dengan alis tebal. Itu aku. Ye Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Kau membuang-buang waktuku. Cepat naik ke panggung. Aku masih perlu berlatih. Murid luar ini belum pernah melihat Ye Xuan sebelumnya, jadi dia mengira Ye Xuan mencari masalah karena dia sedang kesal. Diakon sekte Liyun yang baru saja mendaftar Ye Xuan menjabat sebagai wasit, dan Ye Xuan dan murid luar naik ke panggung bersama. Namun, pada saat berikutnya, Diaken itu juga terkejut. Saya melihat murid luar ditampar oleh Ye Xuan dan jatuh ke tanah, dan dikalahkan. Apa yang terjadi? Aku hanya berkedip, dan bagaimana kakak senior Qiu bisa terbang ke panggung? Murid-murid yang mengikutinya membelalakkan mata mereka. Aku melihat kakak senior Qiu ditampar oleh lawan. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Qiu berada di puncak seni bela diri tingkat ke-6. Kekuatannya tak tertandingi di puncak seni bela diri tingkat ke-6. Bagaimana mungkin dia ditampar oleh seseorang? Pada saat ini, Diaken sekte Liyun bereaksi dan mengumumkan, Ye Xuan menang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Xuan begitu kuat. Dia mungkin telah mencapai tingkat ke-7 seni bela diri. Namun, dia belum mendengar ada keluarga besar yang mengirim anak-anak mereka ke sekte Liyun baru-baru ini. Setelah meraih kemenangan,
Yesuan berjalan meninggalkan panggung tanpa menoleh ke belakang dan pergi dengan tergesa-gesa. Murid sekte luar yang ditampar ke sisi panggung olehnya benar-benar tercengang. Kalau saja Yesuan tidak mengenakan seragam murid sekte luar, dia akan mengira kalau yang datang untuk mencari masalah adalah murid sekte dalam. Dengan cara ini, Yesuan memenangkan tempat pertama di sekte luar. Sayangnya tidak banyak orang yang datang untuk menonton, jadi momentumnya agak gagal. Tidak, aku harus menarik perhatian atasanku secepatnya. Jika tidak, penguasa kota Wanjin akan mengirim orang ke sekte Liuyun, dan kebohonganku akan terbongkar. Yesuan sedikit khawatir. Jika kebohongan itu terbongkar, kota Lianyun akan berada dalam bahaya. Lupakan saja, ayo kita pergi ke paviliun bela diri dulu dan jual semua seni bela diriku. Yesuan memikirkannya dan berjalan menuju paviliun seni bela diri. Seni bela dirinya tergolong langka, setidaknya tidak pernah muncul di kota Wanjin. Begitu sampai di sekte Liyun, seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Tinju Liu Suang, panah bintang meledak, panah bintang kekacauan, langkah Netherworld, semuanya merupakan seni bela diri tingkat 7. Dengan tambahan beberapa seni bela diri kelas 6, Yesuan memperkirakan mereka dapat dijual setidaknya 50 juta tael perak. Namun, dia meremehkan hati jahat sekte Liyun. Dia hanya menjual seni bela diri ini dengan harga lebih dari 30 juta tael perak. Sekte Liyun menerapkan sistem poin. Yesuan menukar 30 juta tael perak dengan lebih dari 3.000 poin, lalu membeli beberapa harta langka dan senjata ajaib untuk melahapnya. Kekuatannya meningkat lagi. Sialan, setelah menembus level ke-8 seni bela diri, terlalu banyak pengalaman yang dibutuhkan. Aku memperkirakan akan butuh 70 hingga 80 juta lagi, atau bahkan 100 juta. Sistem Super Devouring. Bab 58, berharap akan kekacauan di dunia. Sialan, setelah menembus seni bela diri tingkat 8, pengalaman yang dibutuhkan terlalu banyak. Diperkirakan akan menelan biaya 70 hingga 80 juta, atau bahkan 100 juta. Yesuan sedikit tidak berdaya, namun kali ini, dia memperoleh 30 poin-poin melahap lainnya. Namun dia tidak menghabiskan poin melahap itu, melainkan menyimpannya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas dalam benaknya dan dia memikirkan cara hebat untuk menarik perhatian orang lain. Karena aku sudah memprovokasi para pengikut sekte dalam, mengapa tidak langsung saja pergi ke sekte dalam, mendirikan arena, dan menantang semua elit sekte dalam? Mata Yesuan berbinar. Semenjak dia menggabungkan darah ratusan binatang, dia menjadi ganas. Mungkin, dia juga dipengaruhi oleh Sue Qingqing. Tetapi harus dikatakan bahwa menyerang gerbang dalam adalah ide yang bagus, karena para mentor, tetua, Del. Dari sekte Liyun semuanya berada di gerbang dalam. Pada saat itu, dia bergegas menuju gerbang dalam. Secara umum, pengikut luar tidak diperkenankan memasuki gerbang dalam. Akan tetapi, beberapa murid dalam telah menemukan beberapa murid luar yang siap menjalankan tugas untuk mereka, sehingga aturan ini lambat laun dilupakan. Yesuan melangkah masuk ke gerbang dalam dan sekilas, ia melihat sekelompok murid mengenakan seragam gerbang dalam, semuanya berada di seni bela diri tingkat ke-7. Ada ribuan orang di sekte luar sekte Liyun, namun sebenarnya hanya ada 200 orang di sekte dalam. Setiap bulan, 10 orang dari sekte luar akan dipromosikan ke sekte dalam. Pada saat yang sama, 10 murid sekte dalam yang lebih tua akan meninggalkan sekte Liyun atau menjadi diaken sekte Liyun. Oleh karena itu, jumlah pengikut batin selalu dipertahankan sekitar 200. Setelah memasuki gerbang dalam, Yesuan langsung menuju ke tempat latihan seni bela diri. Pada saat ini, tempat latihan bela diri sangat ramai. Melihat puluhan sosok di tempat latihan bela diri, Yesuan berkata dalam hatinya, cek cek cek, kalau mau ribut, ribut saja. Dia berjalan ke tempat latihan bela diri dan tiba-tiba berteriak, semua murid dalam dengarkan, aku, Yesuan, mohon kekalahan. Suaranya sangat keras dan diperkuat oleh kekuatan spiritual. Hampir setengah dari murid dalam dapat mendengarnya. Ketika para murid inti di tempat latihan mendengar gemuruh itu, mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menoleh untuk melihat. Pada saat ini, Yesuan mengulanginya dengan keras lagi. Sekarang, dialah yang menjadi fokus. Apakah orang ini gila?
Seorang murid sekte luar berani datang ke sekte dalam untuk membuat masalah. Menurutku dia benar-benar gila. Dia tidak tahu apakah murid paling bawah dari sekte dalam dapat menyapu sekte luar. Bodoh. Pengikut sekte dalam ini tidak menanggapinya dengan serius dan tetap melakukan praktik mereka sendiri. Ada beberapa murid dalam yang relatif dekat dengan pintu masuk tempat pelatihan seni bela diri, dan mereka semua datang, siap untuk memberi Ye Xuan pelajaran. Wah, kamu sudah gila. Keluar dari sini sekarang juga. Mendengar suara-suara di sampingnya, Ye Xuan berbalik dan mendengus, jika kamu ingin aku keluar, itu tergantung pada kekuatanmu. Kau sombong sekali. Keluar dari sini. Seorang murid sekte dalam langsung menyerbu, tanpa menghunus pedangnya, dan siap untuk mengeluarkan Ye Xuan dari tempat latihan. Beberapa orang di dekatnya juga menunjukkan ekspresi senang, tetapi sesaat kemudian, senyum setengah-setengah mereka tiba-tiba berakhir. Murid dalam yang bergegas maju dengan mudah dirobohkan oleh Ye Xuan dan kemudian diinjak-injaknya. Siapa lagi? Ye Xuan berteriak. Tempat latihan bela diri tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Murid-murid dalam yang tidak menanggapinya dengan serius berbalik lagi, masing-masing dengan ekspresi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka bingung. Murid luar menginjak murid dalam. Apa yang sedang terjadi? Kamu mencari kematian. Setelah melihat rekan mereka dirobohkan oleh Ye Xuan, dua orang bergegas mendekat, tetapi kekuatan mereka setara dengan orang yang berada di bawah kaki Ye Xuan, dan mereka dengan mudah dirobohkan oleh Ye Xuan dengan satu tamparan. Keluar. Ye Xuan menendang ketiga pria itu keluar dari tempat latihan satu persatu. Ketiga orang ini semuanya adalah murid batin yang berada di awal tingkat ketujuh seni bela diri. Tidak heran kau berani datang ke gerbang dalam untuk membuat masalah, ternyata kau cukup cakap. Biarkan aku menemuimu. Sebuah suara melayang. Ye Xuan menoleh dan melihat pemuda lain berjalan keluar dari samping. Seni bela diri tingkat 7,5. Ye Xuan berpikir dalam hati. Pemuda itu tidak menunggu Ye Xuan menjawab dan langsung bergegas mendekat. Pukulan pemecah gunung. Keluar. Menghadapi serangan lawan, Ye Xuan juga membalas. Ledakan. Kedua tinju saling beradu, gelombang udara menyapu masuk, dan kedua pria itu bertarung secara seimbang. Kali ini, Ye Xuan juga meninju dengan sekuat tenaga, namun yang dia tunjukkan bukanlah bela diri tingkat 7, melainkan dampak banteng dari bela diri tingkat 2 tinju Tongbei. Apa yang terjadi? Bukankah ini seni bela diri Tongbei Kuan tingkat 2? Ya Tuhan, menggunakan seni bela diri tingkat 2 untuk memblokir seni bela diri tingkat 7, seberapa kuat anak ini? Mungkinkah dia telah melatih tubuhnya sejak dia masih kecil dan memiliki fisik yang luar biasa? Sementara orang-orang di sekitar terkejut, Ye Xuan tiba-tiba menendang dan menendang pengikut sekte dalam itu menjauh, dan tempat dia mendarat berada tepat di luar tempat latihan bela diri. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan, siapa lagi yang ada? Ye Xuan berteriak keras. Dasar anak sombong. Ayo kita semua bersatu. Seketika beberapa pengikut sekte dalam bergegas keluar. Meskipun tidak baik menindas yang lemah dengan jumlah, kekuatan Ye Xuan tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka tidak maju, seluruh sekte dalam akan kehilangan muka. 3. Tepat waktu. Ye Xuan berteriak dan segera bergegas mendekat. Darah semua binatang buas dipadukan dengan darah macan tutul pemburu angin membuatnya lebih cepat dari orang biasa. Dan ketika dia menggunakan seni bela diri tingkat 7 Netherworld Step, tak seorang pun dapat mengejarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa suara teredam terdengar, dan tanpa kecuali, ketiga murid dalam ditendang keluar dari tempat pelatihan oleh Ye Xuan. 1 lawan 1, Ye Xuan menang. 1 lawan 2, Ye Xuan juga menang. Namun, dalam situasi 1 lawan 3, Ye Xuan tetap menang. Kekuatannya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Ye Xuan melihat sekeliling dan berkata, tidak menyenangkan bertarung seperti ini, kalian semua berkumpul. Sialan, anak ini terlalu sombong, ayo kita bersatu dan pukul dia. Bunuh dia, kalau tidak sekte dalam kita akan kehilangan muka. Pergi. Ye Xuan telah membangkitkan kemarahan publik, dan semua orang bergegas, ada puluhan orang. Hahaha, mari kita bertarung dengan baik. Setelah berteriak, Ye Xuan bergegas ke kerumunan. Sekarang dia bertarung 1 lawan banyak.
Kelompok murid dalam ini semuanya berada pada tingkat ketujuh seni bela diri, sebagian berada pada tahap awal, dan sebagian lagi berada pada tahap tengah. Meskipun sebagian orang berada di tingkat yang sama dengan kakak senior Ning, namun keduanya berada di tingkat tengah ketujuh seni bela diri, kekuatan mereka pun berbeda. Kakak senior Ning merupakan orang ke-10 di sekte dalam. Dalam situasi 1 lawan 1, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Namun, dia dengan mudah dikalahkan oleh Ye Xuan. Yang diandalkan Ye Xuan adalah kecepatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xuan bergerak sendirian di antara para murid ini. Kemanapun dia lewat, 1 atau 2 murid batinnya akan terjatuh atau terbang. Tak seorang pun mampu menyamai kecepatannya, dan tak seorang pun mampu menerima pukulannya. Sistem Super Devouring. Bab 59 vs 57. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, 10 orang pengikut batinia itu telah tumbang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 20 murid batinnya tumbang. Semenit kemudian, semua orang tergeletak di tempat latihan, berteriak dan tertutup debu. Cih, tak ada seorang pun yang bisa bertarung. Ye Xuan berdiri di tengah dengan ekspresi jijik. Dia hanya menghitung dengan cermat dan ada sekitar 57 orang di sini. Baru saja dia bertarung melawan 57 orang sendirian. Namun dalam kasus ini, dia tetap menang. Banyak orang sudah berkumpul di luar tempat latihan bela diri, termasuk mereka yang baru saja diusir oleh Ye Xuan. Setelah melihat kekuatan Ye Xuan yang luar biasa, orang-orang ini segera mundur dan tidak ada seorang pun yang berani memasuki tempat latihan seni bela diri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dari kejauhan, mengejutkan orang-orang ini dan menyebabkan mereka mundur satu demi satu. Ye Xuan mulai mengusir murid-murid yang tumbang dari tempat latihan satu persatu. Ya ampun, dia melempar seseorang sejauh 20 meter lebih dengan satu tangan, apakah dia masih manusia? Terlalu menakutkan. Mungkinkah dia monster yang menyamar? Cepat, pergi dan beritahu saudara-saudara lainnya. Orang-orang di luar lapangan saling memandang. Pada saat ini, puluhan orang telah berkumpul di luar tempat pelatihan, dan bersama dengan mereka yang tidak diusir di tempat pelatihan, jumlah orang telah melebihi 100. Tahukah kamu, di seluruh sekte dalam sekte Liu Yun, jumlah mereka hanya 200 orang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh tempat latihan telah dibersihkan, dan tidak ada orang lain di sana kecuali Ye Xuan. Aku akan mengambil alih tempat latihan bela diri ini. Jika kau ingin masuk, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Suara Ye Xuan terdengar di telinga semua orang, dan pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Anak ini gila banget. Namun, dia punya modal untuk bersikap sombong dan sanggup melawan 57 orang sendirian. Siapa di sini yang bisa melakukan itu? Aku takut bahkan saudara senior teratas di sekte dalam tidak dapat melakukannya. Belum lagi menjadi orang nomor 1 di sekte dalam, bahkan para master yang sudah menjadi diaken sekte Liun pun belum tentu mampu melakukannya. Bagaimanapun, peringkat sekte dalam mencatat para jenius yang berusia 20 tahun dan lebih muda. Faktanya, sebelum Ye Xuan berbicara, banyak orang telah pergi mengundang para master dari sekte dalam, jadi tujuan Ye Xuan kali ini sudah setengah tercapai. Asal dia dapat mengalahkan orang nomor 1 di sekte dalam, dia akan menjadi terkenal. Lalu, apakah dia khawatir kalau dia tidak akan menarik perhatian para tetua sekte Liu Yun? Ayo, ayo, bawa beberapa petarung yang lebih tangguh. Ye Xuan juga diam-diam menantikannya. Meskipun darah macan tutul pemburu angin tidak mahal, tetapi memiliki efektivitas biaya yang sangat tinggi. Satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dikalahkan adalah kecepatan. Selama kecepatannya cukup cepat dan kekuatannya cukup besar, dia bisa mengalahkan semua orang. Ye Xuan adalah satu-satunya orang di tempat pelatihan, sementara ratusan murid dalam telah berkumpul di luar. Setelah beberapa saat, beberapa sosok keluar dari kerumunan. Mereka adalah saudara senior ke-7, ke-8, dan ke-9 dari sekte dalam. Sekarang kesenangan akan segera dimulai. Seseorang mengenali ketiga pria ini. Yang ke-6 di sekte dalam adalah saudara Lu, yang berada di puncak tingkat ke-7 seni bela diri. Akan tetapi, setelah dia, mereka semua berada pada tahap tengah seni bela diri tingkat ke-7. Jadi, ketiga orang ini sama. Namun,
Ketiga orang ini mampu menonjol di antara puluhan orang di tingkat tengah ketujuh seni bela diri, jadi kekuatan mereka pasti luar biasa. Wah, kamu hanya murid luar, tapi berani datang ke sekte dalamku untuk membuat masalah. Apa kamu sudah bosan hidup? Seorang pemuda berambut panjang berkata dengan dingin. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah saja. Berhenti bicara omong kosong. Kalian bertiga harus bersatu. Ye Xuan tidak peduli. Dia tidak berpikir ada perbedaan antara ketiga orang ini dan orang-orang yang baru saja dikalahkannya. Dasar anak sombong. Adik muda Chen, adik muda Lin, ayo kita serang bersama. Pemuda berambut panjang itu baru saja mendengar tentang kekuatan Ye Xuan, jadi dia tidak berani ceroboh. Oke. Dua orang lainnya mengangguk dan menghunus pedang mereka. Mereka bertiga bergegas keluar bersama-sama. Akan tetapi, sebelum mereka sempat berlari beberapa langkah, Ye Xuan sudah terlebih dahulu menyerbu ke depan mereka, lalu meninju mereka satu persatu, menjatuhkan mereka. Hati-hati. Orang-orang di luar tempat latihan bela diri mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani menangkap mereka. Celepuk. Mereka bertiga terjatuh dengan keras ke tanah dan menjerit kesakitan. Kalian bertiga terlalu tidak berguna. Panggil saja orang yang lebih cakap. Ye Xuan berkata dengan dingin. Nada bicaramu sangat keras. Aku tidak percaya. Adik muda Chen, adik muda Lin, ayo kita lakukan lagi. Setelah pemuda berambut panjang itu berkata demikian, dia pun bergegas maju lagi. Namun, mereka bertiga ditendang keluar oleh Ye Xuan lagi. Siapakah murid batiniah? Kecepatannya luar biasa. Bagaimana orang ini bisa secepat itu? Aku khawatir dia bisa segera menyusul instrukturnya. Kekuatannya juga luar biasa. Dia bisa dengan mudah meledakkan orang hingga sejauh 10 atau 20 meter. Di mana kakak senior Zong? Mengapa kakak senior Zong dan yang lainnya belum datang? Bukankah kakak senior Zong sudah lama pergi berlatih? Dia belum kembali. Saudara senior Zong yang disebutkan oleh kelompok murid dalam ini adalah Zong yang saat ini menjadi nomor 1 di sekte dalam dan berada di tingkat tengah ke-8 seni bela diri. Selain itu, anggota kedua, ketiga, dan keempat dari sekte dalam semuanya berada pada tingkat ke-8 seni bela diri. Itulah dua hal yang terakhir yang tidak dapat dipungkiri dalam hati para pengikut sekte dalam. Jika keempatnya saja kalah, maka sekte dalam akan benar-benar kehilangan muka. Sekte dalam dari sekte Liu Yun tersapu oleh pengikut sekte luar. Bagaimana mereka bisa terus praktik di sini di masa mendatang? Ini dia, 3 kakak senior ada di sini. Kerumunan itu memberi jalan untuk lewat, lalu 3 pemuda datang. Kudengar ada murid luar yang datang ke sekte dalam untuk membuat masalah. Kupikir itu hanya rumor yang disebarkan oleh seseorang, tapi ternyata itu benar. Seorang pemuda yang sangat tampan berkata, lalu berbalik dan bertanya, adik Hu, kalian bertiga juga dikalahkan. Pemuda berambut panjang itu memegang dadanya dan mengangguk, kakak senior Huo, anak ini sangat kuat, kita bertiga bukan tandingannya. Seseorang di sebelahnya menambahkan, kakak senior Huo, anak ini baru saja menantang puluhan dari kita sendirian. Kakak senior Huo, kamu harus berhati-hati. Apa? Mendengar hal itu, pemuda tampan itu pun ikut terkejut. Dia menantang puluhan orang sendirian. Bahkan dia tidak bisa melakukannya, kan? Orang ini punya beberapa keterampilan. Kedua adikku, sepertinya kita harus melawannya bersama-sama. Pemuda tampan itu berkata kepada 2 orang di sampingnya. Oke. 2 orang di sebelahnya juga mengangguk. Meski mereka tidak percaya, tetapi begitu banyak orang yang hadir, mustahil mereka semua berbohong dengan mata terbuka, bukan? Terlebih lagi, di antara sekian banyak orang yang hadir, sebagian besar dari mereka terluka dan pakaian mereka kotor, yang menunjukkan bahwa mereka baru saja bertempur. Lebih baik aman daripada menyesal. Pemuda tampan itu menuntun keduanya ke tempat latihan bela diri. Namaku Huo Yuan. Bolehkah aku bertanya siapa adik laki-lakiku? Tanya pemuda tampan itu sambil mengepalkan tangannya. Kamu Xuan. Huo Yuan memikirkan nama itu dengan saksama selama beberapa saat, tetapi dia sama sekali tidak dapat mengingatnya, jadi dia bertanya lagi, karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kamu masih menjadi murid luar? Haha, aku baru melapor hari ini. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, lalu berkata, 3 saudara senior, silakan masuk.
Sistem Super Devouring. Bab 60, Pertarungan Sengit. Melihat Ye Xuan tak berniat bicara lagi, Huo Yuan mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, lebih baik kau berhati-hati, adik junior." Ledakan. Saat suaranya jatuh, suara teredam terdengar, dan pada saat yang sama, Huo Yuan bergegas keluar seperti seekor citah. Hal yang sama berlaku untuk dua lainnya. Seni bela diri gerakan fisik tingkat 8, langkah guntur. Seseorang di luar tempat kejadian berseru. Seni bela diri gerakan tubuh tingkat 7 sudah langka. Kebanyakan murid yang hadir memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat 6, dan hanya sedikit yang memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat 7. Namun, seni bela diri gerakan tubuh tingkat 8, mungkin hanya 3 orang jenius ini yang telah berhasil menembus seni bela diri tingkat 8 yang mampu melakukannya. Mereka bertiga sangat cepat, dan mereka hampir mengejar Ye Xuan yang menggunakan seni bela diri tingkat 7. Namun, Ye Xuan sekarang memiliki lebih dari satu garis keturunan binatang di tubuhnya. Desir. Ye Xuan juga bergegas maju dengan seni bela diri tingkat 7. Sekarang ketiga orang ini semuanya berada pada kekuatan seni bela diri tingkat ke-8, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi Ye Xuan harus menanggapinya dengan serius. Tangan guntur. Tendangan 1000 pukulan. Tebasan pengejaran jiwa. Ketiganya menggunakan seni bela diri terbaik mereka, yang semuanya merupakan seni bela diri tingkat 8. Sialan, ketiga orang ini pasti murid sejati dari sesepuh atau mentor tertentu, dan mereka semua menguasai ilmu bela diri tingkat 8. Ye Xuan berkata dalam hatinya dengan wajah muram. Setelah menghindari dua serangan, dia segera meninju keluar. Tinju es yang mengalir. Zizi. Retakan. Tinju Ye Xuan dan tangan guntur Huo Yuan bertabrakan, dan dua energi khusus itu mulai bergetar hebat. Thunder Hand punya efek sedikit melumpuhkan, sementara Frost Fist punya efek membekukan. Keduanya sebenarnya berimbang. Seni bela diri tingkat 8 memang kuat. Sepertinya kita tidak bisa melawannya secara langsung. Ye Xuan juga berkeringat dingin. Kalau saja dia tidak memiliki garis keturunan 100 binatang, gerakan ini mungkin akan mematahkan tangannya. Pada saat yang sama, Huo Yuan juga sangat terkejut, karena di antara sekte dalam saat ini, satu-satunya yang bisa menahan gerakannya mungkin adalah Zhong Yang, yang merupakan orang nomor 1 di sekte dalam. Hati-hati. Mereka bertiga memanfaatkan jumlah mereka dan mulai menyerang Ye Xuan. Kita tidak bisa dikepung. Kita harus mengalahkan mereka satu per satu. Mata Ye Xuan berbinar, sosoknya melesat, dan dia datang ke sisi pemuda yang membawa pedang. Tinju Liu Xuang. Pemuda bersenjata pedang itu menangkis pukulan itu dengan susah payah, namun di saat berikutnya, tinju Ye Xuan yang lain tiba. Ledakan. Tinju Liu Xuang mengenai dada pemuda yang menghunus pedang, membuatnya terpental, buih darah beterbangan di mana-mana. Fisik Ye Xuan luar biasa, dan kecepatan serangannya secepat kilat. Jika lawan menyerang dengan pedang, ia dapat dengan mudah meninjunya dengan 2 pukulan. Dengan keuntungan ini, dialah orang pertama yang melukai satu orang. Hati-hati. Pemuda lain dengan keterampilan kaki yang sangat baik menyerang dan menendang 3 kali dalam sekejap, tetapi semuanya diblokir oleh Ye Xuan. Karena ini teknik kaki, aku akan menyerang tubuh bagian bawahmu. Ye Xuan menendang dan mengenai kaki pemuda itu yang berdiri. Pemuda itu kehilangan keseimbangan dan mulai gemetar. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan sekali lagi meluncurkan tinju Liu Xuang. Yang kedua, terpecahkan. Dalam hal kecepatan serangan, kaki Ye Xuan lebih cepat daripada tinjunya, karena ia memiliki garis keturunan macan tutul pemburu angin, tetapi ia belum pernah mempelajari seni bela diri berbasis kaki. Sekarang, Huo Yuan adalah satu-satunya yang tersisa di antara ketiganya. Pelari petir. Tinju es yang mengalir. Ledakan. Dua kekuatan spiritual bertabrakan, menyebabkan suara teredam terus-menerus. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Ye Xuan dan Huo Yuan benar-benar mulai saling meninju terus-menerus, yang berlangsung selama lebih dari 10 detik. Suaranya keras sekali, bagaikan guntur yang teredam. Ledakan. 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 Kedua pria itu meninju lagi dan lagi. Mereka berdua berada di tengah-tengah seni bela diri tingkat 8, Huo Yuan menggunakan seni bela diri tingkat 8, dan Ye Xuan menggunakan seni bela diri tingkat 7. Namun, fisik Ye Xuan jauh lebih kuat dari Huo Yuan. Faktanya,
dia punya keunggulan dalam setiap pukulan, meski hanya sedikit. Namun, keuntungan kecil ini mulai membesar seiring waktu. Retakan. Huo Yuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekeliling dan mendapati tangan kanannya membeku. Tidak bagus. Dia membelalakan matanya, tetapi pada saat berikutnya, tinju Ye Xuan sudah mengenainya. Ledakan. Huo Yuan terlempar lebih dari 10 meter. Mendesis. Seluruh penonton terkesiap. 3 saudara senior yang berada di tingkat ke-8 seni bela diri semuanya dikalahkan oleh Ye Xuan. Ini sungguh mengerikan. Sangat kuat. Bahkan kakak senior Huo dan 2 orang lainnya tidak sebanding dengannya. Mungkinkah kekuatan orang ini sebanding dengan kakak senior Zong? Sayang sekali kakak senior Zong sudah pergi berlatih. Kalau tidak, dia pasti sudah datang untuk melawan orang ini selama 300 ronde. Tidak masuk akal. Mungkinkah kakak senior Huo dan 2 orang lainnya mengenal orang ini? Pria ini terlihat sangat muda, tetapi dia tampan dan sangat berkuasa. Aku penasaran apakah dia sudah menikah. Terjadi diskusi terus-menerus di luar tempat latihan bela diri, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ye Xuan sudah mencapai batas kekuatannya. Dia baru saja menggunakan seni bela diri tingkat 7 untuk melawan Huo Yuan selama lebih dari 10 detik, yang telah menghabiskan semua energi spiritual di tubuhnya. Jika lawan dapat bertahan beberapa detik lagi, kemungkinan besar dialah yang kalah. Garis keturunan binatang buas memang kuat. Efek melumpuhkan lawan tidak berpengaruh padaku. Ye Xuan menyeka keringat dingin di dahinya dan mulai mengaktifkan keterampilannya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, dia melirik sekelompok orang di pintu masuk tempat latihan seni bela diri, dan kemudian diam-diam tersenyum. Adik laki-laki benar-benar hebat. Harus kuakui aku lebih unggul darimu. Huo Yuan berkata sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Dia pun kalah, karena saat mereka bertiga menyatukan kekuatan, bahkan Zong Yang yang merupakan orang nomor 1 di sekte dalam pun tak sanggup mengalahkan mereka secepat itu. Namun, Ye Xuan melakukannya, dan dia 1 tingkat lebih rendah dari Zong Yang. Saudara Huo, terima kasih atas pujiannya. Ye Xuan berkata sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Huo Yuan berjalan mendekat sambil menutupi dadanya dengan kedua tangannya dan melanjutkan, aku heran bagaimana kamu bisa melatih fisikmu sampai ke tingkat ini. Mungkinkah kamu sudah berlatih teknik penyempurnaan tubuh sejak kamu masih kecil? Teknik penyempurnaan tubuh. Ye Xuan tidak sering mendengar nama ini, tetapi dia memahaminya. Latihan penyempurnaan tubuh ini memerlukan tekad yang kuat dalam berlatih, sebab pada saat berlatih, meridian akan terus-menerus terkoyak kemudian diperbaiki, sehingga kebugaran fisik pun akan meningkat. Akan tetapi, di antara 100 prajurit, mungkin tidak ada satupun prajurit yang mempraktikkan kultivasi tubuh. Ya, saya telah berlatih tubuh sejak saya masih kecil. Ye Xuan mengangguk tanda mengerti, kalau tidak akan sulit baginya untuk menjelaskannya. Benar. Kalau begitu, dari mana asalmu, saudara muda Ye? Apakah dari kota Nanlin? Huo Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa melihat bahwa Ye Xuan beberapa tahun lebih muda darinya, dan seorang jenius dengan bakat seperti itu pasti berasal dari kota besar. Kota Nanlin yang disebutkannya adalah ibu kota Kabupaten Nanlin dan juga kota Pangeran Kabupaten Nanlin. Tidak, saya hanya dari kota kecil, tidak layak disebut. Ye Xuan menyeringai. Dia merasa lebih baik tidak membicarakan kampung halaman seseorang dengan santai. Bagaimana jika seseorang mengalami gangguan mental dan pergi ke kota Lianyun untuk menimbulkan masalah?